sopir angkot merasa dipotong 200.000 deh oleh oknum-oknum tertentu. Nah, begini, saya akan melakukan dua hal. Pertama, 200.000 itu berarti bagi mereka. Artinya bahwa bisa untuk mencukupi kehidupan selama 4 hari loh. Ibu-ibunya masak senilai 50.000 per hari. Jadi 4 hari lumayan. Untuk itu sopir-sopir angkot yang dipotong jangan cemas ya. Saya akan menyiapkan 200.000 lagi sebagai uang pengganti. Tetapi untuk oknum yang melakukan pemotongan dengan alasan bantuan sukarela, Anda nggak bisa tenang. Saya tetap bahwa proses hukum harus berjalan karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme. Dan saya tidak suka uang kecil dipotong lagi. Nah, untuk itu, yuk kita jalan dua-duanya. Aspek hukum saja berjalan, tidak akan bisa mengembalikan uang 200.000. Tapi 200.000 dikembalikan oleh saya, dan kemudian yang hukumnya tetap berjalan. Itu namanya adil. Salam untuk semuanya, sehat selalu. Dari mulai kemarin diinterogasi oleh Pak Dedi dan nyampe hari ini, alhamdulillah udah clear bahwa tidak ada pungutan apapun, bahwa ada pungutan apapun dikembalikan kepada supir-supir yang merasa dipungut dengan jumlahnya seluruh supirnya dengan 11 juta rupiah Pak Dedi. Ya, makanya dikembalikan nih hari ini. Tadi saya udah ngumpul sama Organda, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Dinas Perhubungan Jawa Barat, serta KSU sendiri. Makanya untuk itu tolong Pak Dedi kumpul di dari yang kemarin diralat Pak Dedi itu tidak benar. Kumpul kan dia. Sekarang aja ya. Oke, siap. Antunuhun Pemen. Terima kasih Pak Dedi, gitu informasinya Pemen dari seksi. Dan saya selalu beranggapan bahwa peristiwa itu tidak semuanya direncanakan. Pak, misalnya naik longsor belah itu kan bisa direncanakan. Harus ada yang kita bisa mengantisipasi. Sehingga walaupun gitu kan, walaupun ya ada peristiwa kan, ada sopir yang dipintain 200.000-an. Ya disebutin lah oknum A, oknum B, oknum C gitu ya. Dan tadi sopirnya sudah menyampaikan pernyataan harus dibalikin. Nah, tapi kalau saya sih ya selidiki aja agar itu tidak menjadi kebiasaan. Kalau barangnya sudah dikembalikan hal yang lain, tapi BAP-nya tetap ada. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Men sebagai bangga dari Masyarakat Angkot 2022 dengan ini mengklarifikasi untuk masalah yang kemarin, karena masalah itu semuanya tidak ada benarnya ataupun jumlah sekian. Terus alhamdulillah sudah berkoordinasi dengan Dishub Organda dan langsung akan dikembalikan ke Masyarakat Angkot. Itu mungkin jumlahnya sudah bisa 200, bahkan mungkin akan dikembalikan hari ini juga ke para supir angkot dan para supir angkot yang merasa dipotong ataupun yang memberikan maaf ya, karena ini bukan tragedi atau bukan masalah ya, ini hanya salah paham. Nama saya Emen, mengklarifikasi masalah kemarin dengan membuat surat pernyataan yang bertangan di bawah ini. Nama Emah Dayat Emen, alamat Kampung Sukabirus, RT 1 RW 1, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, nomor KTP 3. Dengan ini menyatakan mengenai dana kompensasi dari Gubernur Bapak Deddy Mulyadi. 1. Ada pihak yang terkait yaitu Organda sama Dishub. Itu tidak terkait program tersebut, hanya ada lokasi yang memberikan kompensasi tersebut. Tidak ada keterkaitan dengan masalah tersebut. 2. Dana kompensasi tersebut sudah dibagikan ke supir-supir angkot Cisarua Kabupaten Bogor berjumlah 430 unit dan ada yang dipotong, ada yang tidak, ada yang ngasih, ada yang tidak. Jumlahnya 11.200.000 yang dipinta. 3. Alhamdulillah dari ini semua udah clear dengan semuanya, dan apa yang dibicarakan sama gubernur kemudian itu hanya klarifikasi aja. Maka dengan ini saya ralat. Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani tanpa ada paksaan dari manapun, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada terutamanya Organda sama Dishub Kabupaten Bogor. 4 April 2025.
kasih tahu jawab nih beliau juga tidak, karena uang belum terpakai ya. Ya, perputaran uang yang kemarin media ke saya nanyain 200 kali 700 kendaraan, 200.000 kali 500 itu salah besar. Salah besar, Pak. Salah besar ya. Oke. Ya udah. Itu saya nggak mau, ntar ada media saya percayakan si Om, karena si Om ada dari media berkisar di 11 juta 200 ya. Itu angka segitu. Karena itu kan nggak berpatokan hanya 200.000, tidak juga. Ada yang 50.000, ada yang 100.000. Itu semuanya nggak flat. Ada yang nggak ngasih juga ada, Pak. Hah? Yang nggak ngasih juga ada. Itu. Banyak, Pak. Juga nyampe 2.000 semua, Pak. Nggak ada. Pak, enak bener Bapak ini dan kembaliin segala macam. Hancur ratusan. Logikanya gini, gak mungkin saya bisa mau bertindak kalau saya main. Oke nggak? Padahal gitu supir-supir sampai berani ngambil uang. Saya nggak mau itu. Hari ini gimana caranya diklarifikasi semua udah, dari media pun ada, tadi juga ada media. Hari ini tuntas selesai. Jangan ada lagi, saya minta jangan ada lagi media yang mau mempolitisasi ya, dipolitisasi dalam artian. Perlu saya tegaskan, saya pastikan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tidak ada ya oknum yang bermain ataupun anggota saya yang bermain. Saya pastikan kalau ada anggota saya yang bermain, pasti saya akan usulkan untuk lakukan sanksi ya, kepada Bupati. Dan Pak Bupati juga sudah tegas, kalau misalnya ada yang bermain, itu akan dikenakan sanksi ya. Kemudian yang terpenting bahwa saat ini bahwa dari mereka juga yang melakukan pemungutan itu sudah melakukan klarifikasi dan sudah mengembalikan. Nah ini, ya memang di sub istilahnya dicatut namanya ya, gitu dicatut namanya, sehingga dalam hal ini mungkin itu untuk meyakinkan kepada para sopir, sehingga dalam hal ini saya katakan, tegaskan bahwa tidak ada ya. Kita ini sifatnya hanya membantu ya, dan itu program-program provinsi ya. Jadi yang membagikan juga dari Bank BJB dan Basnas ya. Jadi kita nggak ada keterkaitan dalam persoalan ini. Nah ini seperti itu saya tegaskan ya. Jadi yang motong siapa? Yang motong tentunya adalah pihak-pihak yang sesuai dengan pada saat klarifikasi sudah disampaikan. Ya, mereka sudah menyampaikan klarifikasi ya. Dan itu sudah diakui oleh supirnya, oleh pihak yang melakukan pemotongan ya. Jadi saya pikir udah selesai persoalan ini. Maka dalam ini kan saya sudah katakan kemarin bahwa kalau misalkan ini tidak diklarifikasi, ya, tidak dikembalikan, maka Dinas Perhubungan akan melakukan langkah hukum. Ya. Tapi karena ini sudah diklarifikasi, sudah diakui dan sudah dikembalikan, ya, pemotongan itu oleh pihak yang melakukan pemotongan, maka dalam ini saya pikir ini sudah selesai. Ya, seperti itu. Betul, jadi hari ini kita menyelesaikan terkait informasi yang di luar yang simpang siur, dalam artian dari mulai organda, disub, dengan KKSU dan pemilik kendaraan, kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin yang disampaikan ke gubernur itu tidak sama sekali tidak benar. Hal ini mungkin karena miskomunikasi dari supir yang disampaikan ke Pak Gubernur, makanya itu terjadi hal yang miskomunikasi. Akhirnya kita klikkan bahwa tidak sama sekali anggota disub turut serta dalam terkait masalah pemungutan itu. Kita sudah sepakat bahwa semua tidak ada namanya pemungutan yang 200.000 itu, apalagi untuk masalah disub ya. Yeah. Jadi tadi juga ada keikhlasan dari supir, dan sekarang hari ini jam ini udah dibalikin ke supir masing-masing supir sebesar 11.200.000. Oh, tadinya supir tuh cuma memberi seikhlasnya ke mengurus ke KSU, tapi berkembang segala macam, ada pemotongan sekitar 200.000. Hal ini udah diklarifikasi semua bahwa sekarang udah dibalikin uang tersebut. Totalnya berapa tadi? 11.200.000. Dari berapa supir? Nah, itu supir satu orangnya berapa? Tentatif. Jadi supir itu ada yang ngasih 50, ada yang 100, ada yang 200. Jadi tidak semuanya yang beredar sekarang di informasi bahwa di media bahwa itu ada 200.000. Tidak. Jadi setelah klarifikasi ternyata ada yang ngasih 50.000, ada yang ngasih 100.000, dan ada yang ngasih 200.000. Totalnya 11 juta. 11.200.000 total. Itu sudah semuanya dikembalikan. Udah clear, semuanya udah dikembalikan ke
supir. Nah, apa ya? Pokoknya layani masyarakat gitu. Saya nitip. Ternyata jawabannya kalau kasih jawaban gitu. Lalu siapa? Ya Pak Gubernur gitu. Ini udah. Insya Allah. Dan demi kebenaran apapun itu habis siap